so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Madani Milanur Laila dengan NIM 123101142, Prodi PGMI kelas 1E. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang kota Panipat, India. Akan tapi sebelumnya saya akan membahas sedikit asal-usul kerajaan Mughal. Nah, Mughal merupakan kerajaan Islam di anak benua India dengan Delhi sebagai ibu kotanya, berdiri antara tahun 1526 sehingga 1858 Masehi. Dinasti Mughal di India didirikan oleh seorang penziarah dari Asia Tengah yang bernama Zahiruddin Muhammad Babur dari tahun 1482 sehingga 1530 Masehi. Salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mongol, keturunan Genghis Khan yang telah masuk Islam dan pernah berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15. Kerajaan ini berdiri pada saat di Asia Kecil berdiri tegak sebuah kerajaan Turki Utsmani dan di Persia kerajaan Safawi. Nah, ketiganya pada saat itu menjadi sebuah negara adikuasa di dunia. Mereka juga menguasai perekonomian, politik, serta militer dan mengembangkan kebudayaan. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Ferhana. Babur mewarisi daerah Ferhana dari orang tuanya ketika ia masih berumur 11 tahun. Setelah naik tahta, ia mencanangkan obsesinya untuk menguasai seluruh Asia Tengah, sebagaimana Timur Leng tempo dulu. Namun, ambisinya terhalang oleh kekuatan Urbergista dan mengalami kekalahan. Namun, beliau mendapat bantuan Ismail I pada tahun 1500 sehingga 1524 Masehi. Raja Safawi, Babur dapat menguasai Ferhana pada tahun 1494 Masehi. Pada 1504 Masehi, Babur menduduki Kabul. Kabul yaitu ibu kota Afghanistan. Nah, dari sini Babur memperluas kekuasaannya ke sebelah timur India. Saat itu Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Daulah Khan, Gubernur Lahore, dan Alam Khan, paman Ibrahim sendiri, melakukan pembangkangan pada tahun 1524 terhadap pemerintahan Ibrahim Lodi dan meminta bantuan Babur untuk merebut Delhi. Tiga kekuatan itu kemudian bersatu untuk menyerang kekuatan Ibrahim, tetapi mereka gagal. Mereka melihat bahwa Babur tidak sungguh-sungguh untuk membantu mereka. Maka dari itu ketidakseriusan Babur menimbulkan kecurigaan bagi mereka, sehingga keduanya berbalik menyerang Babur pada kesempatan itu. Akan tetapi Babur juga tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Babur itu berusaha keras untuk mengalahkan dua gabungan kekuatan tersebut. Kemudian Daulah Khan dan Alam Khan dapat dikalahkan, sehingga Lahore dikuasai Babur pada tahun 1525 Masehi. Nah, dari Lahore itu Babur terus bergerak ke selatan sehingga Babur bertemu dengan pasukan Ibrahim. Maka disitulah terjadi perperangan yang dahsyat. Dalam pertempuran pertama yang terjadi pada tahun 1526, Babur turun ke lapangan dengan 10.000 sampai 11.000 orang dan menghadapi Sultan Delhi Ibrahim Lodi yang mengumpulkan kekuatan 10 kali lebih besar. Nah, kekuatan sebesar itu lebih merupakan beban daripada aset bagi Ibrahim Lodi. Dulu
tentara India kurang disiplin dan memantau pada saat itu. Sebaliknya, Babur memimpin kelompok saudara yang kompak dan tidak ada seorang pun yang merasa rendah diri satu sama lain. Kepribadian Babur sedemikian rupa sehingga anak buahnya bisa bertarung dan mati demi dia dibandingkan dengan pasukan Lodi. Pasukan Babur adalah orang-orang yang tangguh dalam pertempuran dan telah hidup di atas pelana selama bertahun-tahun. Babur telah mempelajari musuh dan medannya dengan baik. Ia tahu bahwa Ibrahim Lodi ini mempunyai kebiasaan menemui musuhnya ketika di sana. Kemudian Babur melampaui Lodi untuk mencapai Panipat seminggu sebelum Babur diharapkan di sana. Begitu sampai, Babur langsung mengatur bidaknya haknya sejajar dengan kota. Hal ini memastikan bahwa musuh tidak dapat mengepungnya di sana. Kirinya dekat dengan sungai Yamuna, di mana dia menggali parit dan menebang pohon sebagai pembatas untuk melindungi sisi ini. Jadi Lodi tidak punya cara untuk mengepung musuhnya. Nah, keberhasilan strategi Babur ini bergantung pada Ibrahim Lodi yang menyerangnya terlebih dahulu. Nah, Babur mencoba selama 1 minggu untuk membujuk musuh keluar dari kampnya untuk menyerang. Dia mengirim pasukan skirmisher untuk mengganggu musuh siang dan malam. Komandan Asia Tengah lainnya mungkin tidak akan menyerang melihat kuatnya pertahanan Babur. Namun Ibrahim Lodi dan pasukannya tidak tahu bagaimana orang-orang dari pegunungan ini bertempur. Jadi dia melakukan hal yang bisa dihindari. Nah, pada tanggal 21 April 1526, Ibrahim Lodi menyerang camp dan pindah ke Babur. Senjata utama Ibrahim Lodi adalah korps gajahnya. Tapi meriam Mughal sebelum pertempuran telah membuat takut banyak binatang. Menurut salah satu cerita, Ibrahim Lodi ini tidak menggunakan sebagian besar gajahnya karena hal ini. Hanya beberapa binatang yang lebih tangguh yang berdiri di barisan ketika serangan dimulai. Babur membawa 15-24 meriam berat yang ditempatkan di tengah. Dia juga memiliki beberapa ratus musketer yang dia tempatkan di tengah dan di sisi, dilindungi oleh wagon Lager sekitar 700 gerobak terbalik yang tidak dikunci dengan tali yang terbuat dari kulit binatang. Tali ini dapat diturunkan di beberapa tempat dan 100 penunggang kuda dapat keluar sekaligus. Namun, Babur memiliki 2 komponen lain yang bisa menjadi penentu kemenangan pemanahan berkudanya, yang dipersenjatai dengan busur komposit mematikan dan menyebabkan beratnya. Babur menempatkan pemanah menunggangnya kuda Mongol yang tangguh dalam pertempuran dari pihak ibu yang dapat terdiri di atas sang Gurdi dengan kecepatan penuh dan menembakkan panah dengan cepat luar biasa di sayap keduanya. Saat pertempuran berlangsung, pertempuran ringan ini dapat dengan cepat mengepung musuh. Ketika musuh sudah lelah karena serangan sayap tadi itu, ditambah dengan tembakan musket dan artileri, pasukan berat dapat bergerak keluar dan melancarkan serangan mematikan. Inilah yang terjadi dalam pertemuan itu. Nah, penunggang kuda Mughal mengepung gajah Ibrahim Lodi dan menghujani mereka dengan panah. Mereka membuat mereka panik. Melepaskan senjata telah membuat mereka takut. Sebelumnya, mereka berbalik dan lari sambil mengurung orang-orang mereka sendiri. Setiap bagian melepaskan 1 tembakan setiap 1/4 jam. Hal ini karena tidak seperti orang Eropa, bangsa Mughal ini tidak tahu caranya mendinginkan senjata mereka. Nah, 23 tahun sebelumnya, 4 kapal perang Portugis berhasil menghalau gelombang demi gelombang serangan serentak dari darat dan udara
oleh tentara dan armada Zomarin selama pengepukan Cochin pada tahun 1503. Nah, senjata Portugis ini dibuat lebih baik dan diservis dengan lebih baik, menembak tanpa henti. Di Panipat, beberapa senjata Moro meledak, tergelincir awaknya di tempat. Saat musuh sudah menjadi massa yang kebingungan dan melayang di tengah, Babur melepaskan senjata berharganya. Setelah penyerangan berakhir, medan perang dipenuhi jenazah, termasuk jenazah Sultan. Babur selanjutnya menunjukkan kekuatan karakternya dengan memberi penguburan yang layak kepada Loli dan kemudian memperlakukan keluarga Sultan yang ditembakkannya dengan baik. Nah, putra Humayun yang pergi ke Delhi dan Agra untuk mengamankan benteng Ibrahim Lodi mengizinkan Rajput yang menahan mereka pergi dengan damai dan mengakuinya. Rajput sebagai rasa terima kasih menghadiahkannya berlian Koh-i-Noor. Nah, pertempuran Panipat berikutnya terjadi 30 tahun kemudian pada tahun 1556. Kali ini Mughal melakukan kampanye hidup atau mati dengan hamu untuk merebutkan tahta Hindustan. Kota Panipat ini adalah kota industri bersejarah dan terencana di Haryana, India. Nah, Panipat ini jaraknya 95 km sebelah utara Delhi dan 169 km sebelah selatan Chandigarh. Nah, kota ini terkenal di India sebagai kota penenun dan tekstil. Kota ini juga dikenal sebagai ibu kota terbuang dikarenakan menjadi pusat daur ulang tekstil global. Nah, Panipat juga merupakan rumah bagi berbagai industri manufaktur termasuk penggilingan wol, kapas, pemurnian sendawa, perbuatan kaca, peralatan listrik, dan produk lainnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kota Panipat ini adalah tempat terjadinya 3 pertempuran yang mengubah jalannya sejarah India, yang menyebabkan terciptanya dan pengukuhan kekaisaran Mughal. Nah, pertempuran ketiga ini menyebabkan kekalahan telak Konfederasi Maratha di India Utara, yang saat itu menjadi kekuatan yang mendominasi di Delhi dan membuka jalan bagi pemerintahan kolonial Inggris di India. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah